Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada sahibul bait Bapak Ustadz Samsul sekeluarga yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu kita. Sebuah anugerah dari Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan kesempatan yang Allah berikan ini kita tidak tahu berapa lama lagi kira-kira kita diberi kesempatan ngaji seperti ini. Berapa lama lagi kita diberi kesempatan untuk sholat. Berapa lama lagi kita diberi kesempatan untuk beraktivitas. Kita tidak tahu. Sebulan terakhir banyak jamaah kami yang di Waru, Surabaya, Krian meninggal tanpa sakit. Ada yang habis olahraga, capek, istirahat, pingsan, meninggal. Ada lagi kawan kita, putrinya tanpa sakit. Tanpa sakit. Subuh dibangunkan sudah dalam kondisi kaku. Dan seterusnya. Dan hari ini kita masih bisa seperti ini. Cuma kita tidak tahu berapa lama lagi. Oleh karena itu kesempatan yang ada, fala tudayyi'uha, jangan disia-siakan. Jangan disepelekan. Nah, oleh karena itulah sahabat Ali radhiyallahu an berkata di kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum isnataini. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian itu dua perkara. Kata sahabat Ali. Apa dua perkara? Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua, wa itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, kenapa beliau takut? Takut
kita ditimpa dua perkara ini karena masing-masing memiliki pengaruh buruk. Ya. Lalu beliau mengatakan bahaya yang ditimbulkan wa amma tulul amal, adapun tulul amal, panjang angan-angan. Itu menyebabkan orang-orang itu wayunsil akhirah, lupa dengan akhirat. Lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian dan seterusnya itu. Nah, kelihatannya ini sepele, Pak. Lupa, itu kan ringan kelihatan. Tapi dari karena lupa inilah yang kemudian kita itu santai-santai. Coba ikhwan kita yang hari itu ditakdirkan meninggal setelah tenis meja itu tadi, kalau hari itu tahu dia mati, kira-kira apa yang dilakukan? Nggak mungkin tenis meja dia. Kalau kita nanti tahu nanti malam kita mati, nonton sepak bola apa enggak sore? Kalau kita tahu nanti kita mati. Tapi kan merasa aman aja kita, itu masalahnya. Jadi katakan tulul amal itu orang yang merasa umurnya masih panjang, kematiannya masih jauh. Kan itu yang menyebabkan kita nggak bergegas di dalam kebaikan. Kan itu sebabnya. Karena kita meyakini kita masih lama mati itu. Coba cek itu. Apa yang menyebabkan kita tidak serius dalam bertaubat? Karena ini umur kita masih panjang. Itu dampak buruknya mengerikan, Ibu. Nah, oleh karena itu ini kesempatan yang sangat berharga, jangan disia-siakan. Ya ayo ditoto betul-betul, karena fitnah di masa-masa kita dan setelahnya nanti itu sangat mengerikan, Pak. Sangat-sangat mengerikan. Ya. Sekarang ini dakwah-dakwah Islam itu sebenarnya bukan mengajak keluar dari Islam. Nanti tak tunjukkan kalau waktunya pas. Ini waktunya kurang pas karena waktunya makan sekarang. Aku ndelok di kono siap kabeh. Mboten sok tahu ngero tenan aku kok. Nah, dan jadi kalau kita ngaji apa di tempat-tempat nanti makannya nggak tepat nanti. Baik, ikhwan sekalian, jadi saya menyimak, saya mengamati, saya melihat, menyaksikan kajian-kajian Islam, Masya Allah, sangat kuat dan sangat banyak ngajak kita keluar dari Al-Quran, ngajak kita keluar dari Sunnah, dan ngajak kita keluar dari Islam. Dan nanti kita murtad bareng-bareng tanpa sadar. Itu akan terjadi di Indonesia ini. Akan terjadi. Ya, dan itu nggak mainan, itu serius, itu sangat serius. Ya, materi-materinya sudah menyebar kok. Lah wong dijak miso-miso lapangan yo gelem kabeh saiki. Ya, kalimat faksa dijadikan lirik sholawat. Sekian ribu manusia diajak untuk bersolawat dengan lirik kalimat-kalimat faksa. Ngapunten, moto picek itu apa ya? Kasar apa api? Akhlak buruk apa enggak? Itu diajak dan semuanya mau untuk melantunkan kalimat itu. Ini kena si ngomong gini, kena ngomong, kena kita. Wah, salafi. Soalnya nyalah-nyalah ngomong. Nek gak diomong, belakrak tuntun dinti kuwi. Makanya kemarin timbangannya aku mangkel dewe, Ustaz Samsul tak jak mangkel pisan. Tak kirimi, Ustaz, ayo tugasnya antum ini. Tak tunggu dai-dai kok gampang komentar. Ini luar biasa, kesesatan yang luar biasa. Dan kesyirikan vulgar diajak bareng-bareng. Nah, awas hati-hati jenengan kali kula niku. Karena kita takut diomong sing radikal, lagi gak wani muni. Akhirnya dakwah itu mengambil di zona aman. Wis merem ae turu sing lengger ae sampean gak dakwah lagi.
Kalau saya sudah sepakat dan melihat bahaya yang sangat mengerikan, saya akan katakan. Tadi pagi saya daurah di Malang, saya katakan tak tabrak itu walaupun sudah teriak-teriak bilang, oh jangan membentur, ini ngerusak soalnya. Dan itu terang-terangan Pak. Syirik terang-terangan, kekufuran terang-terangan, gak malu-malu menawarkan. Insya Allah bulan depan tak tunjukkan videonya. Saya podo mangkel bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas 4 mutiara berharga yang ada di doa Lailatul Qadar. Berangkat dari kronologis doa, Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, kata Ummul Mukminin, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailah ay lailatul qadar ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda kalau aku berada di dalam malam-malam Lailatul Qadar itu? Kalau aku nanti berada di dalam malam-malam Lailatul Qadar itu, ma'akul, apa yang harus aku baca? Ungkapan kalimat ini itu memiliki makna yang dalam Pak. Yang bertanya siapa? Aisyah. Beliau bertanya itu bukan tanpa sebab, karena sebab. Apa sebabnya? Karena ini malam yang terdahsyat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak ada satu malam pun, ya, tidak ada satu malam pun sepanjang sejarah kehidupan manusia yang lebih utama dari malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Walaupun ada budayawan terkenal mengatakan, wis gak ono Lailatul Qadar, iku sampe niku gendeng ning saiki Lailatul Qadar. Kemarin Ustaz Samsul tak kirimi juga, cek mangkel. Coba bayangkan, gendeng asal ndol Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis gak ono kok ndol Lailatul Qadar. Nah, makanya Ummul nanya itu kenapa, kan ini malam yang paling, kenapa Pak? Dahsyat sekali. Berapa Allah menghargai malam Lailatul Qadar? Mosok lebih baik. Kalau senilai 1000 bulan, ya, nggak pas dengan ayatnya mengatakan khairum min alfis syahr. Itu harga yang diberikan Allah kepada malam itu. Gitu. Oleh karena itulah malam yang istimewa di bulan ini harus ada doa yang istimewa. Apa kira-kira doanya yang harus saya baca di malam ini? Itu yang membuat Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, kira-kira donga napa sing kula waca di malam yang luar biasa ini? Akhirnya Rasulullah SAW memberikan jawaban, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebelum kita ngaji dulu Pak, saya melihat doa ini heran. Di malam yang dahsyat, di bulan yang sangat dahsyat, kok dongane men ngono tok. Nggih ta, Ustaz? Iya, bertanya kita. Kok men gini dok? Makanya saya pun ayo coba dicek kemarin zikir yang paling banyak di malam waktu itikaf napa? Doa ini yang dibaca? Nah, coba ini yang paling bagus doanya. Makanya saya nggak pindah-pindah, doa ini paling banyak kita. Kenapa ini doa terhebat? Doa ini. Sehingga inilah doa yang dipilih oleh Allah, diajarkan kepada Nabi, dan Nabi mengajarkan kepada istrinya dan diajarkan kepada kaum muslimin.
Nah, sebelum kita membahas 4 mutiara ini, ya, walaupun nanti tidak sampai 4 mutiara Pak kayaknya ini, karena sudah ada mutiara nih Joko. Enak selama. Dan saya nggak mau menyiksa jenengan gitu loh. Kalau saya ngaji gak leren-leren kan tersiksa jenengan. Karena Ustadz ini gak ngerti apa-apa kan. Nah, kita harus tahu dulu kalimat yang dibaca di dalam doa Lailatul Qadar itu intinya apa, Pak? Intinya apa? Memohon ampun dari Allah Ta'ala. Kok cuma minta ampun dong? Ini malam yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat dulu makna al-afwu. Apa makna al-afwu? Fi lughatil Arabiyah, di dalam lugha Arabiyah, bahasa Arabnya, al-afwu itu maknahu taroka, meninggalkan. Ya, meninggalkan. Artinya apa? Membebaskan. Membiar, yes, selesai. Nah, itu namanya meninggalkan. Al-af. Ya, jadi adapun afuun itu adalah kathirun minal af. Afuun itu maknanya kathirun minal af. Lebih banyak lagi untuk dibiarkan. Kalau bahasa pajak itu pemutihan. Wis, bebas, selesai sudah. Itu namanya taroka, al-af. Itu yang kita minta kepada Allah. Adapun definisi syariat, ya, disebutkan oleh Imam Khalil bin Ahmad, yang dikatakan afun, al-afwu adalah kullu man istahaqqa uqubatan. Semua orang yang berhak untuk dihukum karena suatu dosa. Saya ulangi, kullu man istahaqqa uqubatan. Setiap orang yang berhak untuk dihukum atau diberi sanksi karena dosanya. Namun fatarok tahu, kamu meninggalkannya. Artinya apa? Membebaskannya. Walam tu'aqibahu alaiha, dan kamu tidak memberikan hukuman sedikit pun atas kesalahannya. Dan kamu tidak memberikan sanksi sedikit pun kepadanya. Artinya sudah kamu anggap apa, Pak? Selesai, dimaafkan, sudah selesai. Nah, kalau ada orang seperti ini, jadi kalau ada orang datang kepada kita dengan membawa dosa, dan dia tahu ini saya harus dihukum dengan dosa, saya pasti disiksa dengan dosa ini. Namun oleh orang yang diminta hukuman tadi, dia katakan sudah selesai, sudah nggak ada kesalahan, sudah nggak perlu diampun, nggak usah disiksa, nggak usah dihukum, sudah selesai, kamu bebas. Nah, kalau ada orang seperti ini, faqad afauta anhu afwan, berarti Anda sudah memaafkannya. Sampun paham Ibu? Dadi nek jenenge wong memaafkan iku wis gak ono bekas sama sekali. Enggak ono mangkel sama sekali, enggak ada luka sama sekali. Selesai sudah. Seger tadi ini. Ngoten. Sampun paham iki? Nah, sekarang ada kasus. Ustadz, gimana sikap seseorang ketika didolimi? Orang ini sudah memaafkan, tapi dia nggak mau ketemu. Saya sudah maafkan dia, tapi saya nggak mau ketemu. Nah, ini sudah memaafkan apa belum? Nah. Sudah dimediasi, sudah
selesaikan urusan, sudah saling memaafkan, udah, tapi saya nggak mau ketemu. Sudah dimaafkan atau belum? Belum. Nah kenapa? Kalau memang Anda sudah memaafkan, kenapa nggak ketemu? Kenapa nggak mau? Nah kalau nak kepedok rai ini loro ya itu berarti masih ada luka. Atau saya sudah maafkan dia, tapi hukum tetap berjalan. Sudah memaafkan apa belum? Belum. Itu yang disebut al-af, yang kita minta dari Allah itu. Kita ini banyak salah. Dosa-dosa di bulan Ramadan kan gak terungkap. Dan itu kita selesaikan melalui doa itu. Kan banyak maksiat kita di bulan Ramadan. Isok maca Quran, malah maca WA, kan maksiat. Rumongso salah, gak rumongso. Bisa sedekah tapi gak sedekah. Allah. Nah, itu yang kita minta dari doa Lailatul Qadar. Nah, sehingga di dalam doa itu mengandung mutiara yang sangat berharga. Bon, saya akan angkat satu saja ini. Apa mutiara yang pertama? Hada doa yadullu ala ahammiyatil istighfar wa fadailil ghufr wal af minallahi jalla wa'ala. Mutiara yang pertama yang ada di dalam doa Lailatul Qadar adalah doa tersebut, doa Lailatul Qadar itu menunjukkan tentang pentingnya istighfar, dahsyatnya istighfar, dan ampunan dan keutamaan ampunan serta kepemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyatnya istighfar serta keutamaan ampunan dan kepemaafan dari Allah Ta'ala. Ini dahsyatnya istighfar. Nah, ini dahsyatnya istighfar. Kenapa di waktu yang teristimewa Nabi kok hanya minta maaf? Kok nggak minta yang lain? Makanya amal-amal itu seringkali coba jenengan lihat. Amal-amal ibadah-ibadah hebat-hebat itu. Nilainya itu paling sering mendasar akan mengampuni dosa Anda di tahun yang akan datang. Nah, setahun yang lalu, di setahun yang akan datang. Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, iman, ikhtisab, maka Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Qiyamul Lail Ramadan, barang siapa yang qiyamul Lail Ramadan, iman, ikhtisab, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Haji umroh, pahalanya apa? Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Haji umroh, jalan ke masjid. Coba jenengan lihat, ibadah-ibadah itu bisa dikategorikan semua jenis ibadah. Salah satu keutamaannya adalah terampuninya dosa. Kenapa? Itu karena dahsyat sekali. Nah, apa dahsyatnya istighfar itu? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mukhtar. Syekh Muhammad Al-Mukhtar menyebutkan, apabila Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, tidak dosa-dosa wak dewi niku sampun disepuro kali Allah Ta'ala, diampuni, dimaafkan oleh Allah, maka semua urusan, problem, bencana, balak, ya, dunia maupun akhirat itu dihilangkan oleh Allah. Itu Pak.
Kalau dosa sudah dimaafkan oleh Allah, kesalahan sudah dimaafkan oleh Allah, semua urusan kita, semua problem kita, baik dunia maupun akhirat, dianggap selesai. Gak ada masalah, gak ada problem sudah. Lah kok bisa demikian? Semua problem, semua bala, semua ujian itu berasal dari dosa kita. Cuma kadang-kadang kita nggak sampai ke situ melihatnya nih. Ngerti? Tiba-tiba kita didolimi orang. Ayo kita belajar melihat kacamata yang agak sulit. Kita sukanya biasa pakai kacamata yang mudah. Kacamata mudah itu mudah nyalahno, mudah mengambil kesimpulan. Sehingga coba dengan sekarang lihat. Ngapunten ya, ini sambil contoh aja. Ada seorang suami yang sangat baik hubungannya dengan istri. Dia hormati istrinya, dia muliakan istrinya, dia penuhi hak istrinya. Loh kok istrinya durhaka sama suami? Nah kira-kira apa yang ada dalam benak suami? Kira-kira bahasa apa Pak? Umpama curhat nu kalimat apa sing ngedal? Aku kurang, oh nyambung kan Pak. Aku kurang apa? Apa sah? Apa do? Oh lak nyanyian jamban. Coba ayo dilihat, nggak ketemu. Dan memang ternyata durhakanya istri kepada suami itu bukan karena kesalahan suami kepada istri, bukan. Ikut didolai teko rambut ndukur sampai jentikan nisor, nggak ketemu Pak. Aku bisa laku apa, salahku tadi wong lanang. Gak ono memang. Lah terus kenapa istri kok durhaka? Ternyata durhakanya istri itu balasan dari Allah atas kedoliman kita dari orang lain. Pernah nyambung Rene? Hampir gak pernah. Makanya gak ketemu jalan keluar. Dengan saudara, bagus sekali kita dengan saudara itu. Kita bantu kekurangannya, kita tolong kesulitannya. Loh kok tetangga saudara ngeprank kita? Kalau kita sharing, pertanyaannya keluar apa? Aku kurang? Aku tadi dulur wis? Umurnya apa? Loh betul kan itu akan keluar itu Pak. Kalau jenengan cari situ nggak ketemu Pak. Karena dosa kita bukan di situ. Ternyata kita pernah ngeprank orang lain di waktu yang lain. Dan kita belum dimaafkan dosa itu. Awas hati-hati. Makanya Allah kirimkan balasannya melalui orang lain. Maten. Di kitab ada wadawa. Imam Ibnu Qayyim menukilkan beberapa riwayat imam-imam besar. Imam Fudail bin Iyad, Imam Ibnu Sirin itu imam kelas tinggi di kalangan para tabi'in. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Imam Fudail bin Iyad mengatakan, karena satu dosa yang pernah aku lakukan, karena suatu dosa yang pernah aku lakukan, tingkah laku istriku dan binatang piaraanku berubah menjadi liar. Karena apa? Dosa yang pernah aku lakukan. Ini cara para ulama memandang suatu masalah. Saya ulangi, cara para ulama di dalam memandang satu masalah. Itu Imam Fudail bin Iyad. Karena suatu dosa yang pernah aku lakukan, sehingga tingkah laku istriku sampai binatang piaraanku berubah menjadi buruk. Jadi ketika berubah, ulama ini mengembalikan kemana? Kepada dirinya. Sehingga kalau ini cara pandang yang dipakai, langkah yang harus diambil apa? Satu, yang kedua, timbul pertanyaan, lho sing salah bojomu kok sing istri awakmu toh? Saged dipahami niki, Pak. Lho sing salah iku bojone, kok sing istighfar ala sing lanang. Sing elek mang sing sapa? Sing wedok. Lho kok sing istighfar sing. Ternyata buruknya akhlak perempuan itu dari dosa
suami yang dilakukan oleh orang lain, yang dilakukan kepada orang. Nah, lo katasnya niki kan gak gampang. Ini sebuah kejujuran dan kacamata orang-orang soleh. Sampun jelas nih Pak? Ini faidah istighfar tuh di sini Pak. Ya dahsyat sekali. Yang kedua, Imam Ibnu Sirin pernah terlilit hutang dan tidak cair-cair hutang itu. Bulat hutang nih. Akhirnya Imam Ibnu Sirin evaluasi diri. Evaluasi itu di masa-masa lalunya, ketemu akhirnya ditulis di situ dalam kitabnya itu. Apa? Aku dilanda kedukaan, kesedihan dan penderitaan. Karena orang punya utang niku menderita, Pak. Kecuali sing rai-rai gedek. Lah ono Pak sing rai gedek niku ono. Ditagih niku sing nagih malah salah. Ada ya? Ada. Mbok teko ora wong. Masyaallah. Coba bayangkan ini. Dia ditimpa hutang yang enggak selesai-selesai. Dia betul-betul menderita dan akhirnya dia evaluasi, apa ini sebabnya, kok enggak selesai-selesai, kok enggak logis soalnya. Akhirnya ditemukan sebuah jawaban. Akhirnya apa dikatakan? Aku dililit hutang seperti ini. Allah menyiksa aku dengan hutang ini disebabkan dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Membutuhkan apa ini? 1, kejujuran. 2, kecerdasan. Lah kula mbek sampean dalam hal ini gak pate cerdas. Artinya gak pate eling kesah. Makanya begitu ana masalah sing disalahno mesti wong liya. Itu bukan cara orang-orang soleh. Imam Hasan Al-Basri meningkatkan kualitas sholatnya, ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan, semua ibadahnya ditingkatkan. Ditanya, saya ngeliat kok begitu antusias Anda melakukan ibadah ini. Apa yang Anda cari, wahai syekh, wahai imam? Apa katanya? Aku menambah amal-amalku dan memperbaiki ibadahku kepada Allah agar aku dan keluargaku, anak-anakku diperbaiki oleh Allah. Sementara kalau kita ingin memperbaiki anak tekan nih, anak kula gablek, terus memperbaiki ini gini, psikiater, psikologis, bapak ibu pacet. Coba cek itu, bapak ibu ingin anaknya kasar apa lembut? Dalam lembut. Panjenengan dengan kula kasar apa lembut? Ya wes, aku husnudon mawon husnudon. Lihat itu, Pak. Sudah lihat aja itu. Nah, inilah faidahnya. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Salillah al-afwa wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah maaf. Dan mintalah kalian kepada Allah afiyah. Apa afiyah? Keselamatan, kesejahteraan. Mintalah kepada Allah maaf dan mintalah kepada Allah keselamatan. Kenapa? Fa idza utiya afiyah fid dunya wal akhirah. Apabila Allah sudah memberimu maaf, sudah dimaafkan oleh Allah, dosamu, kesalahanmu, kekeliruanmu, aibmu, dunia maupun akhirat, maka qad aflahta, sungguh engkau akan menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Kepemaafan dari Allah itu pembuka pintu rahmat. Pemaafnya Allah, Allah memaafkan kita, Allah mengampuni dosa kita, itu pembuka pintu rahmat. Sebelum Allah memaafkan, berarti pintu rahmat ini
tertutup. Apa yang menutup pintu rahmat? Napa Pak? Dosa. Dan itu telah kita lakukan. Makanya disuruh iktikaf dan disuruh memperbanyak doa. Ini sama dengan haji. Haji ini puncaknya di mana? Malah wukuf, malah meneng kayak iktikaf. Kenapa puncak-puncaknya kok suruh meneng, suruh ngerenung? Disuruh mengevaluasi, belajar. Untuk melatih kejujuran, jujur Pak. Iman di atas kejujuran, takwa di atas kejujuran. Suami istri nanti kalau sudah dibangun di atas kejujuran amal, aku ingin jadi seorang suami yang baik di rumahku. Aku ingin jadi istri yang baik, itu akan terbangun di situ. Untuk memberi, bukan saling meminta. Apa yang bisa aku berikan, bukan apa yang aku dapatkan. Coba kalau suami istri saling aku ingin memberi istriku, istri bilang aku ingin memberi kepada suamiku. Jadi yang ada ini motivasi untuk berbuat baik. Itu kalau terjalin, kalau itu terbangun, dahsyat rumah tangga itu nanti. Luar biasa. Ini diantara dahsyatnya istighfar. Kemudian hadis yang terakhir, qala Rasulullah SAW, man aktarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, nah, Allah berikan 3 kemuliaan. Allah berikan apa? 3 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Allah akan menjadikan untuknya. Untuk siapa tadi? Orang yang memperbanyak istighfar. Allah akan menjadikan untuk orang yang banyak istighfar ini apa? Min kulli hammin, dari setiap kesedihan. Setiap penderitaan, setiap kesusahan dan kekhawatiran, Allah rubah farjan menjadi kelapangan. Evaluasi lagi. Kalau diantara kita itu kok gampang, sumpah, gampang gelisah, gampang cemas, gampang tersinggung, gampang gondokan. Coba diingat-ingat, siapapun, baik bapak-bapak ini ibu, kalau gampang tersulut, itu kemungkinan ada dosa berlangganan. Cek. Ngerti dosa berlangganan? Ada suatu dosa yang menjadi titik lemah dia. Ada satu dosa yang dilakukan sering kali. Coba dicek. Maka disebutkan dampak buruk dari dosa itu bukan cuma azab, enggak. Orang gampang sedih, Pak. Jadi hatinya itu gampang drop, jiwanya gampang. Itu bagian dari siksaan Allah. Gampang sedih, gampang menderita dia. Gampang sumpah. Nah, ngoten niku berangkat dugi pundi dikon ciute ati. Makanya wong tuwek-tuwek biyen sampeyan ningali. Nek nasihat wong sing gampang sumpekan, gampang ngamon, wong iku aja ciu-ciu atine, iku sing jembar. Nggih mboten? Apa titik, ngamuk titik, sumpek titik, nangis titik. Kok ciute atimu kamu, kok ciu gegermu gak ngono. Kok ciut banget bathukmu gak ngono ya. Kok ciut temen hatimu. Dan sempitnya hati itu disebabkan karena dosa. Terus dicek aja. Benar gak ini? Gampang gelisah, gampang khawatir, gampang cemas, tiba-tiba timbul
ketenangan. Allah rubah. Makanya obatnya apa? Istighfar. Istighfar kepada Allah. Allah jadikan hati itu lapang. Kenapa? Yang membuat sampai sumpek, sampai menangis itu Allah. Allah datangkan sebab-sebabnya. Dibuka surat An-Najm ayat 43. Surat 53. Nah, surat 53 ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sampai dalam urusan seperti ini, Pak. Kadang-kadang gak terpikir oleh kita. Saya tahu. Sampai dalam urusan ini gak terpikir oleh kita. Sampun kepanggil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Innahu huwa adhaka wa abka. Nah, monggo Ustaz. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Ya Allah, kita tertawa, kita menangis. Siapa yang ngatur? Dengan cara apa? Allah datangkan sebabnya. Kapan kita bahagia, kapan kita sumpek, itu yang ngatur siapa? Allah datangkan sebabnya. Makanya obatnya adalah rahmat, bukanya pintu rahmat. Lah untuk membuka pintu rahmat harus bagaimana? Istighfar. Supaya apa? Dosa termaafkan. Satu. Dasarnya istighfar. Yang kedua Pak, dalam hadis ini, wa min kulli dhikin makhrajan. Dan dari setiap kesempitan, kesulitan, keruwetan. Karena ada masalah-masalah itu sederhana, tapi gak mari-mari, ganjel terus, dadi selelet, dadi telusuk. Wong telusuk ini kayak gak ada masalah, tapi tangannya utek kayak gitu. Laras sama daerah selilitan, wong delak niku tenang, tapi lilate. Lho gimana? Itu selelet, itu berarti ada masalah di dalam itu. Gak mari-mari masalah itu. Apa solusinya? Istighfar. Salah satu penyebab hati itu sempit, gak ada lain. Coba dilihat, kemungkinan kita sudah cukup jauh dengan Al-Quran. Salah satu dampak buruk orang meninggalkan Quran, Allah jadikan kesempitan hatinya dunia dan akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu dunia akhirat. Dunia akhirat itu kan. Lihat dari tafsir-tafsir para ulama nanti. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan penghidupan sempit kan tenangi. Hanya kedua yang nyekel, yo pupurani yang beluk. Lambene apa bibirane yo mablak-mablak kaya ngono kuwi. Lah kok sumpek lebih gak cocok. Sing dipangan yo ono, sing digawe kok gak tenang teko endi? Coba cek. Dosa. Karena dosa menyempitkan hati. Itu di dunia, di akhirat sudah bisa dipastikan kubur kita akan menghancurkan tulang-tulang kita. Itu akibat meninggalkan Quran. Makanya nanti kalau ada masalah sing ruwet, sudah obatnya apa? Istighfar. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah, kemudian diikuti dengan tilawatil. Allah lapangkan hati, Allah lapangkan. Yang bolak-balik hati siapa? Yang menentukan hati siapa? Kenapa tidak kita hubungi dia? Hah? Kenapa kita tidak hubungi dia? Masalah apapun ini, Pak. Ada dosa di situ. Makanya kita disumpahkan, makanya disempitkan. Coba istighfar, libatkan Allah. Kalau Allah, karena ini wilayahnya Allah. Ya muqallibal Rabbis rahli. Banyak doa-doa itu. Kenapa tidak dilibatkan? Kula dikirimi stiker ning ngene WA. Stiker bedas ure-ure tali, mulai ruwet. Sampeyan roh, gambar bedas ure-ure tali, mulai ruwet. Berarti masalah gak mari. Mari ngeten iki sampeyan dolek ujunge teng pundi? Wong sing masalah iku nyekel masalah iku Allah.
Yamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Ojo nyepelek no masalah. Ketok masalah gampang, aku biasa ngono, ruwet. Demi Allah, demi Allah. Itu yang keistimewaan yang makanya nanti kalau ada masalah apa-apa kok gak mari-mari, ya Allah, kok dipersulit, kok ketemu wong sing gak mempermudah. Coba, kemungkinan ini ada dosa yang aku lakukan. Coba istighfar dulu pada Allah yang banyak, ya Allah, kalau memang ini karena dosa, ampuni kesalahan, mudahkan urut, selesai nanti. Ojo ngirimi stiker bedes ure-ure talimannya ya. Tambah ruwet. Manfaat yang ketiga, faedah yang ketiga, keutamaan yang ketiga apa? Nah, ini yang paling dahsyat. Iki nggak menggunakan akal, nggak menggunakan logika, disuruh melepaskan logika kita ini. Karena kita itu kadang-kadang minteri Gusti Allah. Gitu? Kayak iso ngatur urip padahal awake dhewe urip ijen ora iso. Iso ngurus awake dhewe. Ora iso modele tok ae koyo kepinteran. Dan itu dosa kesombongan yang tidak kita. Makanya wong sing bangga diri kadang-kadang pasti dikasih keruwetan oleh Allah nanti. Pasti sudah gak pakai enggak pasti. Kenapa? Untuk mana kekuatan, mana kemampuan. Bingung. Masalah kadang-kadang di luar dahsyat, di dalam kita ribet tak bisa menyelesaikan masalah. Itu banyak kasus yang atas-atas. Apa yang ketiga ini? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Termasuk obat weteng mules. Weteng mules itu mesti normal, kayak obat ini mari. Ternyata gak mari. Kenapa? Allah yang menyembuhkan. Wong biasa lho kata kayak terus top mampet, iki tambah mencret. Wong biasanya sering kali kan begitu kan? Biasanya gini udah selesai. Ini ya Allah bertumpuk-tumpuk. Ayo istighfar. Kemungkinan adanya dosa. Loh kok semuanya dosa? Ayat yang bicara. Ayat yang bicara. Surat 42. Surat 42 ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin ya fabima kasabat aidikum. Surat 42 ayat 30. Surat 42 ayat 30. Sampun? Silakan. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Wa ma asobakum, musibah apa saja yang menimpa kalian itu disebabkan apa? Dosa-dosa kalian. Makanya nanti Bu, walaupun jenengan megang duit banyak, dengar anak sakit, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Hubungi Allah. Biasanya kan enggak bersandar kepada harta. Oh, anak sakit itu. Oh, no. Kita cepat memang itu, tapi kesembuhannya apa cepat? Siapa yang menentukan? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Falladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, surat berapa Ibu? Asy-Syu'ara. Ini lagi geger ini. Surat 26. Nah, ya ada kekeliruan beliau ya. Mudah-mudahan dimaafkan Allah. Ya namanya manusia yang bisa keliru.
Ya kita jangan ojo ngotot teman-teman. Itu keliru memang gitu loh. Ya cuma ojo kemudian di pun ya. Coba kita lihat di situ. Di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 7 mulai ayat 78 sampai 80. Coba monggo. Ayat 78 sampai ayat 80. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Masya Allah. Terus? Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Bukan kita sendiri yang makan minum, Allah yang kasih. Kemudian? Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Masya Allah. Ojo bersandar dengan materi. Jangan bersandar kepada. Makanya nanti kok sakit, dopati ini, dopati itu kok gak kena, dokter ini, dokter itu kok gak mempan. Sudah, duduk sejenak, kemudian istighfar, perbanyak istighfar. Farazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu dahsyatnya istighfar. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah berikan kekuatan lahir batin pada kita untuk memperbaiki diri, dan kita berharap kepada Allah. Dan ini masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh ibadah kita, ketaatan kita diterima oleh Allah menjadi amal-amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, yang sebesar-besarnya kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.